Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mahardika dari Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan membahas mengenai identifikasi potensi bahaya dan risiko serta pengendalian risiko pada aktivitas di rumah. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa saja yang perlu kita ketahui dalam menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas di rumah. Istilah dalam keselamatan dan kesehatan kerja yakni hazard dan risiko. Apa itu hazard? Hazard menurut ISO 45001 mendefinisikan hazard sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Untuk lebih singkatnya, hazard merupakan sumber potensi bahaya. Lalu, apa itu risiko? Risiko menurut ISO 45001 merupakan kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja dan terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Untuk lebih singkatnya, risiko merupakan hal yang ditimbulkan dari potensi bahaya. Terdapat beberapa macam hazard, diantaranya hazard mekanik, hazard elektrik, hazard fisika, hazard kimia, hazard biologi, hazard ergonomi, dan yang terakhir yaitu hazard psikologi. Selanjutnya yakni 5 hierarki pengendalian risiko, yaitu merupakan suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko atau bahaya berkurang menuju titik yang lebih aman. Hierarki pengendalian tersebut diantaranya eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Yang pertama yaitu eliminasi, merupakan kegiatan menyingkirkan dan menghilangkan potensi bahaya. Substitusi merupakan kegiatan mengganti bahan atau alat atau metode kerja yang kurang aman dengan yang lebih aman. Selanjutnya, modifikasi engineering merupakan kegiatan memodifikasi atau merancang alat atau mesin atau metode kerja menjadi lebih aman. Administrasi merupakan kegiatan memberikan prosedur, aturan, serta rambu-rambu di tempat kerja. Yang terakhir yaitu APD merupakan kegiatan menggunakan alat pelindung diri agar lebih aman dalam bekerja. Adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Salah satunya dengan penerapan kebijakan social distancing di mana para mahasiswa menjalankan seluruh aktivitas proses belajar dari rumah dan dilakukan secara daring. Segala aktivitas tentu mempunyai bahaya atau hazard. Yuk simak video ini, apa saja sih bahaya-bahaya kuliah daring? Dan bagaimana cara pengendalian bahaya tersebut? Tonton sampai akhir ya. Hazard yang pertama yaitu hazard elektrik yang bersumber dari aliran listrik pada kabel olor. Risiko yang dapat terjadi yakni tersetrum. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi dengan tidak menggunakan kabel olor. Yang kedua, substitusi, mengganti kabel olor dengan kabel olor yang memiliki saklar on-off. Yang ketiga, modifikasi engineering dengan memasang pelindung atau penutup di area kabel dan stop kontak. Yang keempat, administrasi dengan melakukan perawatan dan pengecekan rutin pada kabel sebelum digunakan. Selanjutnya yaitu menggulung dan melepas kabel dari stop kontak apabila tidak digunakan. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan alas kaki dan menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita yang basah saat menyentuh aliran listrik. Yang kedua yakni hazard fisika yang bersumber dari radiasi layar laptop atau handphone. Risiko yang dapat terjadi yakni mata rabun dan kanker otak. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan eliminasi tidak dapat dilakukan karena benda elektronik pasti memiliki radiasi. Yang kedua yaitu substitusi masih tidak dapat dilakukan karena daring mengharuskan kita menggunakan laptop atau handphone. Yang ketiga, modifikasi engineering yaitu dengan menggunakan lapisan layar dengan kaca pelindung atau tempered glass dengan warna gelap untuk mengurangi cahaya yang dipancarkan. Yang keempat yaitu administrasi
menggunakan tingkat kecerahan layar sesuai dengan batas maksimal, dan menjaga jarak aman antara mata dengan layar laptop, serta meminimalisir waktu penggunaan laptop. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan kacamata anti radiasi. Yang ketiga yaitu hazard ergonomi, yakni posisi tubuh yang buruk. Risiko yang dapat terjadi yaitu badan bungkuk, serta penyakit MSDS lainnya seperti nyeri punggung dan leher. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yakni eliminasi dengan mengubah pola duduk. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti kursi kerja yang nyaman, yakni kursi yang memiliki senderan untuk punggung dan tangan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menambahkan bantalan pada kursi kerja serta menggunakan kursi yang posisinya sesuai dengan tubuh kita agar tidak terlalu membungkuk. Untuk administrasi yaitu mencari informasi posisi duduk yang baik dan aman serta melakukan peregangan setiap 15 menit sekali. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan penyangga punggung agar posisi badan tetap tegap. Yang keempat yakni hazard ergonomi, disebabkan oleh meja kerja yang tidak rapi. Resiko yang dapat terjadi yaitu kerja tidak nyaman dan menjadi cepat bosan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan yang pertama, eliminasi, yaitu memilah barang yang berguna atau tidak berguna. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti tempat atau posisi penyimpanan barang. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan memberi rak khusus pada peralatan. Yang keempat yakni administrasi dengan mengatur ulang peletakan dan mengelompokkan barang-barang sejenis di tempat yang sama, serta menandai benda agar mudah ditemukan dan rapih. APD yang dapat digunakan yakni sarung tangan apabila terdapat benda-benda tajam di atas meja. Akhir yakni hazard psikologi, yaitu tempat, cara belajar, dan waktu belajar yang dominan atau relatif lama. Risiko yang dapat terjadi yaitu mahasiswa menjadi jenuh dan cepat stres. Pengendalian yang dapat dilakukan yakni eliminasi dengan menghilangkan rasa takut dan mencoba menyukai sesuatu pada proses pembelajaran. Yang kedua yaitu substitusi dengan sesekali diadakan studi outbound. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan diadakan kuis dan ice breaking di sela-sela perkuliahan, serta mahasiswa bisa mendekor meja belajar senyaman mungkin. Yang keempat yaitu administrasi dengan menentukan skala prioritas, lalu membuat jadwal kerja, serta menempel kata-kata motivasi di sekitar meja belajar. Yang terakhir yaitu APD dengan memakai kacamata anti radiasi untuk mencegah kelelahan mata. Sama halnya dengan aktivitas yang pertama, kita akan mengidentifikasi apa saja potensi bahaya atau hazard yang ada pada aktivitas bengkel motor tersebut. Yuk simak videonya. Yang pertama yakni hazard fisika, yaitu sumber suara knalpot saat mengecek kondisi motor dan pemanasan mesin setelah diperbaiki. Risiko yang dapat terjadi yakni tuli sementara atau permanen dan tekanan darah tinggi. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yakni eliminasi, tidak bisa dilakukan karena pemanasan mesin harus dilakukan untuk mengecek kondisi mesin. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti knalpot dengan jenis knalpot yang menghasilkan kebisingan lebih rendah. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menggunakan peredam suara knalpot. Yang keempat yakni administrasi dengan tidak menghidupkan mesin kendaraan terlalu lama serta melakukan pemeriksaan kesehatan telinga. Yang terakhir yakni APD dengan menggunakan air plug saat pemanasan mesin. Yang kedua yaitu hazard fisik, bersumber dari suhu ruangan panas karena ruang kerja sempit dan berada di pinggir jalan raya menghadap langsung ke arah sinar matahari. Risiko yang dapat terjadi yaitu heat stress dan dehidrasi. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi dengan menghilangkan kegiatan atau benda yang dapat meningkatkan suhu ruangan. Yang kedua yaitu substitusi dengan menggunakan alat penangkap sinar radiasi matahari. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menambahkan kipas angin di ruang kerja serta mengganti atap bangunan yang seng dengan genteng untuk mengurangi peningkatan suhu. Yang keempat yakni administrasi dengan mengatur ventilasi ruangan serta minum air yang cukup agar tidak dehidrasi. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan pakaian tipis berbahan katun agar keringat mudah terserap. Yang ketiga yakni hazard kimia. Bahan kimia yang digunakan sebagai bahan pencuci mesin motor. Risiko yang dapat terjadi, kerusakan jaringan pada kulit, serta dapat menimbulkan kanker. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi dengan menggunakan air mengalir saat mencuci alat-alat motor.
Namun, hal tersebut dirasa kurang efektif karena air saja tidak cukup untuk menghilangkan noda. Yang kedua yaitu substitusi dengan menggunakan sabun alami meskipun harus melakukan beberapa kali pencucian. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menggunakan alat bantu atau hand sanitizer saat pencucian agar tangan tidak kontak langsung dengan bahan kimia. Yang keempat yaitu administrasi dengan mencari tahu prosedur keamanan saat mencuci mesin motor serta memasang poster langkah-langkah pencucian yang tepat. Yang terakhir yakni APD dengan menggunakan sarung tangan latex saat mencuci mesin motor. Hazard ergonomi yaitu posisi kerja yang buruk. Resiko yang dapat terjadi yakni badan bungkuk, penyakit MSDS seperti pegal-pegal, nyeri punggung, dan nyeri leher. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi dengan menghilangkan kebiasaan jongkok dan membungkuk. Namun, hal itu sulit dilakukan apabila mesin berada di bagian bawah. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti posisi jongkok dengan duduk di kursi kecil agar kaki tidak lama menopang tubuh. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menambahkan alat seperti papan dan memposisikan mesin yang akan diperbaiki sejajar dengan kita sehingga tidak menunduk. Yang keempat yaitu administrasi dengan istirahat sejenak dan melakukan peregangan. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan penyangga punggung dan bantalan leher saat beristirahat. Yang terakhir yakni hazard psikologi. Perasaan terburu-buru saat bengkel ramai karena tidak memiliki pegawai atau rekan kerja. Resiko yang dapat terjadi yaitu kecapean, stres, dan cemas. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi dengan memprioritaskan pekerjaan serta harus sabar dan telaten. Yang kedua yaitu substitusi dengan mencari pegawai baru agar beban kerja menjadi berkurang serta pekerjaan terselesaikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan mengganti peralatan manual menjadi peralatan yang lebih canggih. Yang keempat yaitu administrasi dengan membuat list kegiatan agar pekerjaan menjadi terjadwal serta menempel kata-kata motivasi di area kerja dan melakukan refreshing serta istirahat. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan sarung tangan serta safety shoes agar saat terjadi kecelakaan tingkat luka tidak terlalu parah. Aktivitas yang ketiga yakni aktivitas mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Apa saja sih karya yang ada dalam aktivitas tersebut? Bagaimana cara pengendaliannya? Yuk simak video berikut. Yang pertama yakni ada hazard fisika bersumber dari suara bising mesin cuci. Risiko yang dapat terjadi yaitu noise induced hearing loss atau gangguan pendengaran. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi dengan mengganti cara mencuci dengan tidak menggunakan mesin cuci. Yang kedua yaitu substitusi dengan menggunakan mesin cuci yang lebih canggih dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menambahkan peredam kebisingan di badan mesin cuci. Yang keempat yakni administrasi dengan mengurangi waktu paparan dan mengatur jarak dengan mesin. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan air plug. Selanjutnya yakni hazard mekanik bersumber dari benda tajam yang ada dalam pakaian seperti jarum pentul. Risiko yang dapat terjadi yakni tertusuk saat mengecek pakaian sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi dengan menanamkan kebiasaan mengeluarkan benda-benda tertentu dari pakaian sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Yang kedua yaitu substitusi dengan menggunakan peniti karena dirasa lebih aman. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menggunakan alat bantu seperti sensor untuk mengecek benda tajam yang masih menempel pada pakaian. Yang keempat yakni administrasi dengan menempel poster dan rambu-rambu di sekitar mesin cuci dengan isi pesan agar lebih berhati-hati dalam pengecekan. Yang terakhir yakni APD dengan menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan saat hendak mengecek pakaian. Selanjutnya yaitu hazard elektrik yang bersumber dari kabel listrik yang terkelupas. Risiko yang dapat terjadi yakni tersetrum. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi dengan membuang kabel listrik yang terkelupas. Yang kedua yakni substitusi, mengganti kabel yang kurang aman dengan kabel yang baru. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memasang pelindung atau penutup di area kabel listrik. Yang keempat yakni administrasi, melakukan perawatan dan pengecekan rutin pada kabel sebelum digunakan.
lalu meletakkan sumber listrik di tempat yang jauh dari mesin cuci, serta memastikan tangan dalam keadaan kering saat menyalakan mesin cuci. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan sarung tangan dan alas kaki saat menyalakan mesin cuci. Selanjutnya yakni ada hazard biologi yang bersumber dari bekas air cucian. Risiko yang dapat terjadi yaitu apabila kaki terkena bekas air cucian tersebut dapat berakibat terkontaminasi oleh kuman, jamur, bakteri, dan virus dari air tersebut. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi tidak dapat dilakukan karena tentunya setelah mencuci pasti terdapat air bekas cucian. Yang kedua yaitu substitusi masih tidak dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menambahkan filter di bagian saluran air serta membuat saluran pembuangan yang jauh dari jangkauan tubuh. Yang keempat yakni administrasi dengan menempel peringatan di sekitar saluran pembuangan air mengenai bahaya bekas air cucian. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan sepatu karat atau safety shoes saat proses pencucian. Selanjutnya ada hazard kimia yang bersumber dari bahan kimia deterjen. Risiko yang dapat terjadi yaitu tangan iritasi, alergi, dan apabila deterjen memiliki kandungan yang sangat pekat dapat mengubah materi genetik dalam tubuh kita. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi dengan tidak menggunakan deterjen. Yang kedua yaitu substitusi dengan menggunakan bahan deterjen yang lebih alami atau lebih aman seperti jeruk nipis dan buah nera. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menggunakan alat bantu saat mengambil deterjen guna menghindari kontak langsung dengan deterjen. Yang keempat yakni administrasi dengan memilih deterjen yang lebih aman serta mencari tahu terkait bahaya penggunaan deterjen dengan konsentrasi yang tinggi. Yang terakhir yaitu APD dengan menggunakan sarung tangan latex. Yang terakhir yakni hazard ergonomi bersumber dari beban kerja saat memindahkan pakaian ke lantai atas. Risiko yang dapat terjadi yakni terpeleset, lengan, serta kaki merasakan pegal-pegal dan linu. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi dengan menjemur di tempat yang tidak terlalu jauh dengan mesin cuci. Yang kedua yakni substitusi dengan mengganti kebiasaan mengangkat pakaian manual dengan menggunakan katrol untuk mengangkat pakaian hingga ke lantai 2. Yang ketiga yakni modifikasi engineering dengan memberikan bantalan kasar pada lantai tangga serta memberikan pegangan kanan kiri di bagian tangga. Yang keempat yakni administrasi dengan membagi tugas antar anggota keluarga serta memberi jeda istirahat di sela-sela kegiatan. Yang terakhir yakni APD dengan menggunakan safety shoes agar tidak terpeleset. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.